Setelah kita belajar mengenai fiskal policy, kita akan belajar hari ini mengenai moneter policy, di mana kita harus tahu apa nih pengertian dari kebijakan moneter secara umum, di mana yang namanya kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk apa? Untuk mengelola yang namanya persediaan uang suatu negara. Tentu tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan perekonomian suatu negara. Kalau kita berbicara mengenai tujuan, tentu tujuan yang namanya kebijakan moneter ini nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama, memanajemen yang namanya inflasi, di mana inflasi boleh-boleh saja turun atau rendah, tapi jangan juga terlalu turun yang bisa menyebabkan deflasi seperti itu. Kemudian kalau tujuan yang kedua adalah memanage atau memanajemen yang namanya pengangguran, di mana yang namanya kebijakan moneter ini akan berhubungan dengan yang namanya pengangguran. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan memelihara nilai tukar mata uang. Bagaimana kebijakan moneter ini akan berhubungan dengan nilai tukar mata uang. Yang terpenting sekarang adalah apa nih indikator kebijakan moneter? Ada 3 indikator kebijakan moneter. Yang pertama tentu berhubungan dengan uang yang beredar, karena moneter identik dengan uang yang beredar. Yang kedua berkaitan dengan uang, yaitu nilai tukar uang, seperti itu. Dan yang ketiga adalah tentu akan berhubungan dengan yang namanya inflasi. Inilah indikator dari kebijakan moneter. Kalau ditanya apa nih salah satu kebijakan moneter yang pernah dilakukan Bank Sentral ataupun Bank Indonesia, salah satunya tentu menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga, seperti itu. Jadi ini salah satunya, walaupun masih banyak yang lainnya. Kita akan melihat kepada beberapa perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, tentu kalau kita melihat dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal itu dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan kalau kita lihat kebijakan moneter, ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Jadi kan ada perbedaan pelaksananya. Kemudian kebijakan moneter ini tidak akan dipengaruhi oleh politik. Sedangkan kalau dia kebijakan fiskal ini akan dipengaruhi oleh situasi atau kondisi politik di suatu negara, seperti itu. Jadi masih banyak yang bisa kita diskusikan dan pelajari, dan tetap semangat dan ingat yang namanya belajar itu seumur hidup.